Nah, ini pertanyaan yang ingin kita konfirmasi soal Pak Joko Widodo digadang-gadang akan bergabung dengan Golkar. Benar nggak? Sementara yang sepanjang saya tahu, baik pembicaraan atau kalau saya bersama Pak Ketum Erlangga maupun dengan Pak Presiden, belum pernah ada pembicaraan beliau untuk bergabung dengan Golkar sih, Mbak. Tapi Golkar udah ngecekin beliau dong? Ya, pasti kita sebagai partai yang selama ini mendukung Pak Presiden Jokowi, dan kita lihat bagaimana beliau sangat sukses memimpin Republik ini. Jika beliau berkenan bergabung, pasti kita dengan sangat tangan terbuka dan senang pastinya. Kalau seandainya Pak Jokowi bergabung di Golkar, kira-kira Pak Jokowi ini akan menjadi apa di Golkar? Pembicaraan dari dalamnya, gosip-gosipnya boleh nggak di-spoiler kita? Karena belum ada pembicaraan hal itu, jadi kita juga tidak akan menduga-duga dan tidak akan berspekulasi. Karena saya lihat Pak Jokowi khususnya ya, beliau sebagai sudah seperti bapak bangsa di mana yang beliau pikirkan itu banyak hal ya. Jadi mungkin tidak hanya Partai Golkar, tapi seluruh partai yang sudah bersama beliau selama ini dari 2014. Jadi beliau itu peduli sekali dengan semua yang sudah bersama beliau. Oke, ada rencana munaslup nih kalau nggak salah dari Golkar dalam munaslup waktu. Tidak ada munaslup. Munas ya, nggak akan ada munaslup kalau ada kejadian emang benar-benar emergency begitu ya. Nah, Munas ini nanti agendanya untuk menentukan siapa Munas ketua itu kan umum kah? Untuk agenda itu harusnya Desember, dan Munas itu pasti kalau di Golkar itu agenda utamanya adalah masalah ketua umum, pemilihan ketua umum. Ketua umum, apakah hanya akan ada satu suara saja sepakat dengan nama Pak Erlangga Hartarto, atau mungkin akan ada kandidat-kandidat lain yang akan memeriahkan? Ya, sampai saat ini karena belum ada yang resmi deklarasi dan kita juga belum tahu, tapi juga sampai saat ini juga baik dari daerah dan juga berbagai organisasi yang didirikan dan didirikan Partai Golkar sudah meminta kembali Pak Erlangga jadi ketua umum. Tapi ya, Golkar adalah partai yang sangat besar dan partai yang sangat terbuka, jadi semua peluang itu ada sampai Desember, tapi ya kita pastinya akan berharap, saya sebagai kader muda di Partai Golkar, bagaimana Munas besok ini juga guyup, kekeluargaan, dan satu tujuan adalah bagaimana Partai Golkar dari 2024 ini udah sukses, bisa kembali lagi makin sukses di 2029. Ada surprise atau hal yang mengagetkan kira-kira nanti dalam Munas? Belum, tidak ada mungkin ya, tapi ya kita berharap tidak ada, tapi surprise-nya yaitu bagaimana Golkar bisa menjadi contoh partai yang demokratis, tapi bisa musyawarah dan mufakat. Ada aspirasi khusus nggak dari daerah, didengar-dengar gitu yang udah kedengeran selentingannya akan dibawa ke Munas? Ya, tadi yang seperti sampaikan, kalau itu mungkin bisa dibaca juga di berbagai media, daerah-daerah meminta kembali ya untuk Pak Erlangga untuk kembali memimpin untuk periode selanjutnya. Tapi ya itu akan resminya di Munas ya. Dan Munas ini kalau agenda itu rencana kan Desember, jadi masih sangat panjang. Nah, saya dengar informasi, walaupun tadi sudah sempat sedikit disinggung jawabannya sama Mas Menteri, soal bahwa Golkar kalau bisa minta 5 menteri dong nanti untuk kabinet yang baru. Ya, biasalah, ini kan namanya post-election. Post-election ini pastinya banyak sekali nantinya isu yang bergulir, baik itu konspirasi yang bergulir. Jadi ya apapun itu, saya yakin ya saya juga bukan kapasitas saya. Tapi tidak mengetahui. Nggak tahu. Karena saya tidak mengetahui, jadi saya tidak bisa jawab juga. Oke. Dan ini kan juga masih sampai Oktober. Ya. Nah, ini kan namanya bicara lagi nih kepada sosok Mas Menteri saat ini. Kalau bicara soal masa depan itu kan misteri. Siapa tahu ada rezeki, bisa kepilih lagi jadi menteri. Tapi siapa tahu bukan rezeki, nggak jadi menteri lagi begitu. Apa yang akan dilakukan kalau nggak jadi menteri? Yang pasti saat ini tadi saya sampaikan, saya ingin memaksimalkan sisa kesempatan saya menjabat di Kemenpora ini agar bisa menjadi peninggalan yang bagus dan untuk yang kedepannya lebih baik lagi dan legacy yang baik. Tapi saya selalu siap ada di pemerintahan. Sebelumnya saya juga tidak di pemerintahan dan sudah merasakan banyak profesi, jadi dimanapun kita siap. Profesi apa lagi yang nanti akan ditambah selain seorang mungkin politisi? kalau memang tidak lanjut, fokus bekerja saja, bisnis. Oke, sebagai seorang pengusaha dan politician juga. Ngomong-ngomong soal politician, nanti
5 tahun yang akan datang akan maju lagi kah ke Senayan? Ya, kita pasti akan melihat perkembangan dan situasi 5 tahun lagi. Tapi kalau maju pun saya ingin dapil yang sama, tapi harus dengan komposisi caleg yang semuanya semangat. Karena kenapa harus dapil yang sama? Ingin mematahkan mitos, Mbak. Oh, ingin mematahkan mitos, gemes gitu ya? Iya, kita karena kalau kemarin Golkar di DKI, DPR RI hanya 1 dari Jaksel, dan kemarin udah 2. Semoga di 2009 3-3-nya. Nah, tadi ini juga saya tiba-tiba keingat bahwa Mas Menteri ini tadi adalah orang yang mendorong adanya e-sport, entertainment sport. Kenapa? Ini harus menjadi sebuah perhatian khusus sportainment ini. Karena pastinya pertama kami juga ingin bagaimana olahraga ini lebih membudaya dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dan generasi muda khususnya. Jadi perpaduan sport dengan entertainment ini bisa memicu anak muda ini ikut trennya berolahraga. Dan juga tidak lupa bagaimana dari sportainment ini nantinya juga bisa menaikkan taraf ekonomi dari olahraga tersebut. Dan nantinya bagaimana olahraga bisa menjadi tujuan ekonomi, kesejahteraan ujungnya. Dan makanya juga di Kemenpora kami juga menggeliatkan kejuaraan antar kampung di seluruh Indonesia, itu program kami, agar di daerah olahraga ini juga bisa membangkitkan, memadukan bersama UMKM. Sportainment sendiri udah banyak nggak sih peminatnya mungkin begitu? Sangat banyak. Ini kita 20 April kita coba bikin di Indonesia Arena, mendatangkan tim Korea, Red Spark, ya Megawati, nanti juga melawan dengan All Star Indonesia, kita padukan dengan band musik, jadi ya seru, dan ini kemarin tiket 10 menit terjual 7.000. Oke, 10 menit 7.000. 7.000. Wow. Masih ada sisa 5.000 lagi. Oke, masih ada sisa 5.000 lagi. Kapan itu penyelenggaraannya? 20 April. 20 April. Masih ada 5.000 lagi pemirsa untuk menyaksikan dan mendapatkan tiket sportainment begitu ya. Nah, tapi saya ngomong-ngomong dari tadi tuh saya agak sedikit, mata saya agak sedikit ke distract nih dengan gelang yang dipakai sama Mas Menteri, warnanya cukup eye-catching. Gelang apa sih? Ini gelang, ini apa? Friendship bracelet ya. Jadi tren Taylor Swift. Anak saya kan 4 tahun suka Taylor Swift. Jadi anak saya yang bikin ini sama ibunya. Jadi kalau saya nggak pakai pagi-pagi pasti ditanyain. Oh, jadi 24 jam harus pakai gelang Taylor Swift udah begitu kebiasaan serumah, jadinya. mamanya, papanya sama anaknya harus pakai gelang Taylor Swift. Berarti Mas Dito kemarin juga merupakan penikmat, sampai sekarang juga penikmat musik Taylor Swift kah, gara-gara anak suka sama Taylor Swift atau Tapi emang gimana? enggak, dari dulu emang suka sih. Oh, emang suka. Dengerin. Oke, terakhir sebelum kita menutup, pesan untuk generasi muda Indonesia dari seorang Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya, pastinya saya selalu nggak pernah kompleks menyampaikan pesan kepada anak muda, karena yang penting anak muda itu bagaimana bisa persisten dan konsisten dalam meraih mimpinya. Itu klise, tapi itu yang saya terapkan dari dulu dan sampai hari ini. Dan bagaimana kita menjaga trust kepada orang. Oke, ngomong-ngomong, karena sebagai seorang fans dari Taylor Swift, kapan akan mendatangkan Taylor Swift ke Indonesia? Ya, ini kan udah ada tourism fund ya. Iya. Kita kemarin yakin. Kita dapat undangan kan waktu Ya, yang kebetulan Taylor yang Swift bikin di Singapura itu Menteri Budaya dan Olahraganya. Dan beliau ngajak saya lihat untuk diceritain juga bagaimana skema dan mekanisme pemerintahnya itu mencoba mendatangkan konser yang diblok untuk nantinya efek domino ke pariwisata dan ekonomi. Kita datengin Taylor Swift nggak kira-kira, mungkin kerjasama nanti? Sebenarnya sebelum ada kejadian beberapa Singapura kementerian. itu, pemerintah kita, Bapak Jokowi sudah menginisiasi tourism fund yang fungsinya sama. Nantinya juga bisa untuk konser dan juga untuk olahraga. Dan saya rasa nanti kita tidak akan kalah lah. Oke, kita tunggu siapa tahu nanti Taylor Swift juga bisa datang ke Indonesia begitu ya, karena Mas Menteri dan juga anaknya suka sama Taylor Swift gitu. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.